Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. kita lanjutkan handoutnya. Saya sudah upload di grup Teams-nya ya, yaitu topiknya teori biaya produksi. Nah, silakan nanti dilihat ya. Regina ada Regina? Regina. Reza? Reza? Isa? Iya, Pak. Ayo Isa, kamu pimpin doa kita mau awali kuliahnya. Silakan. Berikan kepada kami sebentar kami mau belajar, Bapak. Kiranya pelajaran yang diberikan dosen kami dapat kami terima dengan baik. Bapak, kami manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau menghapuskannya agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih, Bapak. Amin. Halo. Halo Pak. Munculkah di monitornya materinya? Muncul Pak. Oke, baik. Nah, topik kita itu tentang teori biaya produksi ya. Jadi di di akuntansi udah belajar lah ya. Apa itu biaya, kemudian bagaimana menghitung harga pokok produksi ya. Nah, di akuntansi ada 3 komponen biaya produksi dikelompokkan ya. Jadi biaya langsung yaitu biaya bahan baku dan biaya upah atau tenaga kerja, serta biaya tidak langsung yaitu biaya overhead ya. Jadi yang dimaksud dengan biaya produksi itu adalah semua pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi ya yang akan digunakan dalam proses produksi ya. Tentu proses produksinya adalah menghasilkan barang dan jasa. Jadi semua pengeluaran atau pengorbanan dari faktor produksi yang digunakan di dalam menghasilkan barang maupun jasa. Nah, itulah biaya produksi. Makanya di akuntansi biaya dihitung biaya bahan baku yang digunakan, ya biaya upah tenaga kerja yang dibayar, serta biaya factory overhead-nya. Oke, nah di ekonomi biaya produksi itu ada digolongkan 2 ya, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang ya. Nah, jangka pendek, jangka panjang di sini pengertiannya tidak secara harafiah waktunya lama atau waktunya singkat, bukan seperti itu ya. Jadi kalau disebut dengan biaya produksi jangka pendek
Bukan berarti ya biaya produksi yang jangka waktunya singkat, bukan. Ya, atau biaya produksi jangka panjang berarti waktunya lama, bukan seperti itu pengertiannya. Ya. Nah, apa yang disebut dengan biaya produksi jangka pendek, yaitu adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa sebagian input faktor produksi itu tidak berubah. Ya. Jadi kalau input faktor produksinya tidak berubah, berarti itu disebut jangka pendek. Tapi kalau input faktor produksinya sudah berubah, berarti itu menjadi biaya produksi jangka panjang. Jadi artinya kalau dia di jangka pendek, ada yang disebut dengan biaya tetap. Ya karena tidak berubah itu tadi. Ya. Misalnya contoh depresiasi mesin, depresiasi dari pabriknya, ya. Nah sehingga dia ada biaya tetap atau fixed cost, dan tentu ada variabel cost. Nah kalau di jangka panjang, karena input faktor produksinya sudah berubah, maka tidak ada lagi yang namanya biaya tetap. Jadi dalam konsep biaya produksi jangka panjang, seluruh biayanya menjadi variabel. Ya. Jadi hanya di biaya produksi jangka pendek dikenal yang namanya biaya tetap atau fixed cost. Kalau di biaya produksi jangka panjang, seluruhnya menjadi variabel cost. Kenapa? Karena input faktor produksinya sudah berubah. Ya. Nah, di konsep biaya produksi jangka panjang, nah itu dikenal yang namanya analisis biaya rata-rata dan biaya marginal, atau analisis average dan marginal cost. Ya, oke. Nah, kita tahu kenal istilah ya. Jadi ada yang disebut dengan total cost, ya. Kemudian total biaya tetap, total biaya variabel atau total variabel cost. Jadi total cost itu adalah jumlah dari fixed cost dan variabel cost. Atau secara matematik bahwa TC total cost itu adalah total fixed cost, TFC ditambah dengan TVC atau total variabel cost. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan average cost. Apa sih average cost? Tentu average cost itu adalah biaya rata-rata. Jadi kalau kita hitung biaya rata-rata daripada fixed cost-nya, kalau kita bicara rata-rata berarti biaya per unit satuan outputnya kan gitu. Sehingga average fixed cost itu adalah total fixed cost dibagi dengan Q. Jadi kalau misalkan total fixed cost-nya 100, outputnya atau kuantitinya 50, berarti average fixed cost-nya adalah 100 dibagi dengan 50. Ya. Nah, tentunya karena total fixed cost itu adalah tidak dipengaruhi oleh output. Berarti input produksinya tadi tidak berubah. Ya. Jadi kalau misalnya Q-nya 0, ya, total fixed cost-nya tetap. Ya, atau
Q-nya berubah sampai dengan titik tertentu, total viskosnya juga tidak berubah. Ya, tidak berubah. Tentu sampai batas tertentu itu maksudnya adalah sampai kapasitas normalnya. Ya. Jadi contoh misalnya ya, perusahaan memiliki mesin yang mampu berproduksi hingga 1.000 unit per hari misalnya. Ya, mesinnya. Nah, kalau perusahaan hanya memproduksi 500, kan itu juga mesin yang dipakai. Sehingga biaya penyusutannya ya tetap saja. Ya, apakah dia produksi 500, 600, 700, sampai batas kapasitas 1.000 tadi. Tapi kalau dia mau memproduksi sudah melebihi 1.000 direncanakan, itu berarti dia harus menambah mesin atau mengganti mesin yang kapasitas produksinya cuma 1.000 tadi menjadi mesin yang kapasitasnya di atas 1.000. Otomatis biaya penyusutannya akan berubah. Nah, itu yang disebut tadi input produksinya diasumsikan tidak berubah dalam konsep biaya produksi jangka pendek. Ya. Jadi average cost atau biaya rata-rata itu adalah jumlah dari biaya rata-rata tetap ditambah dengan biaya rata-rata variabel. Atau secara matematik, average cost itu adalah total cost-nya. Berarti total fixed cost ditambah dengan total variable cost dibagi dengan Q atau dibagi dengan kuantitasnya. Ya. Nah, itu formulasinya secara matematik. Oke. Nah, tentunya di dalam teori produksi, semakin dia menghasilkan output mendekati batas kapasitas normalnya, itu berarti average cost-nya itu akan semakin rendah. Ya. Tapi kemudian kalau dia tambah lagi, nah itu dia akan kembali naik. Sehingga kalau digambarkan kurva average cost itu adalah ya dalam salib sumbu, mula-mula turun dari kiri atas ke bawah, tapi kemudian nanti setelah dia mencapai titik minimum, dia akan kembali naik. Ya, dia akan kembali naik. Sehingga bentuknya itu adalah melengkung terbuka ke atas. Ya, oke. Nah, apa yang disebut dengan marginal cost? Ya. Nah, marginal cost itu adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan ya untuk menambah output satu unit. Ya. Jadi setiap produksi ditambah satu unit, berapa pertambahan biaya produksinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan marginal cost. Ya, jadi kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu unit. Ya, jadi kalau misalkan terjadi perubahan produksi, tadinya perusahaan memproduksi misalkan sebanyak 100, kemudian ditambah menjadi 120. Berarti ada perubahan output atau delta Q sebanyak 20. Ya, dari 100 menjadi 120 berarti delta Q-nya adalah 20 kan gitu. Nah, sekarang waktu diproduksi 100, berapa total cost-nya? Nah, ketika naik menjadi 120 produksinya, total cost-nya berapa? Maka selisihnya itulah perubahan total cost.
Nah, katakanlah misalnya perubahan total cost-nya itu adalah 80, ya. 80 misalkan. Delta TC-nya 80. Sedangkan delta Q-nya tadi adalah 20. Berarti marginal cost-nya adalah sebanyak 4 unit satuan. Jadi dengan kata lain, ketika perusahaan terjadi perubahan produksi dari 100 ke 120 untuk setiap penambahan 1 unit produksi, yaitu perubahan 20 tadi, berarti ada kenaikan biaya. Ada kenaikan biaya sebesar 4. Nah, itulah yang disebut dengan marginal cost, ya. Oke. Ada pertanyaannya sampai di situ? Tidak ada, Pak. Belum? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, di dalam analisis biaya produksi, ya, di samping perhitungan-perhitungan secara matematik tadi dengan rumusan-rumusannya, ya, di mana TC adalah TFC ditambah dengan TPC, ya. Average total cost adalah total fixed cost dibagi dengan Q. Average variable cost adalah total variable cost dibagi dengan Q. Sedangkan marginal cost itu adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, tentu itu adalah perhitungan di dalam konsep biaya produksi secara matematik. Nah, tapi di dalam teori ekonomi juga dikenal analisis biaya produksi dengan pendekatan kurva, ya, atau grafik. Artinya begini, melalui grafik kita bisa melihat secara visual bagaimana sifat maupun pergerakan daripada komponen bervariabelnya, ya. Apakah dia memiliki kecenderungan naik ataukah dia menurun, ya, ataukah dia mendatar, ya. Kemudian apakah dia ada perubahan, ya, peningkatan maupun penurunan. Nah, tentu itu bisa kita lihat melalui grafik, ya. Nah, di dalam teori ekonomi mengenai biaya produksi, ya. Nah, kita bisa gambarkan bagaimana kurva daripada total cost-nya, ya. Kemudian kurva average cost-nya, kemudian kurva marginal cost-nya. Dan marginal cost itu punya keterkaitan dengan average cost dan average variable cost, di mana kurva marginal cost akan selalu memotong average cost dan average variable cost pada titik minimum. Jadi artinya, di mana titik minimum average variable cost-nya dan average cost-nya, maka pada titik itulah terjadi perpotongan antara kurva marginal cost dengan kurva average cost dan average variable cost, ya. Nah, itu bisa kalau kita lihat, ya, bagaimana total fixed cost, ya. Nah, total fixed cost tadi tidak dipengaruhi oleh output atau jumlah produksi,
berarti kurva total fixed cost-nya dia akan horizontal. Ya. Jadi sekalipun jumlah produksinya naik, ya, ini bergeser ke kanan, total fixed cost-nya ya tetap segini. Ya. Nah, tentu itu dalam konsep biaya produksi jangka pendek kan gitu ya. Nah, kemudian total variable cost, kalau produksinya nol berarti variable cost-nya juga nol. Maka TVC itu akan selalu berangkat dari titik nol, salib sumbu. Ya. Dia kemudian naik, ya, tapi kemudian dia akan melandai, tapi selanjutnya dia akan meningkat. Nah, nanti kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat, akan dijelaskan dengan adanya teori yang disebut dengan the law of diminishing of production. Ya. Nah, total cost tentu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi total fixed cost-nya kalau yang garis merah ini kita jumlahkan dengan garis yang horizontalnya, maka tentu inilah garis yang biru ini. Ya. Jadi dia akan berangkat tidak lagi dari titik nol ini, tetapi dia dari batas total fixed cost-nya, kemudian dia akan bergerak sejajar dengan total variabel cost. Jadi jaraknya ini garis biru dengan garis merah ya tentu jaraknya sebesar TFC. Ya. Jadi seperti itu sifat daripada kurva total fixed cost, total variable cost, dan total cost. Ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, ya, bagaimana average fixed cost-nya. Jadi kalau misalkan tadi, ya, yang ini TFC-nya ini, kalau kita bagi dengan Q, tentu dia akan bergerak di sini, ya, maka dia itu akan ke bawah, turun, gitu ya. Karena semakin besar jumlah produksi, berarti biaya tetap rata-ratanya tentu akan menurun kan. Secara matematik, suatu bilangan, kalau pembilangnya tidak berubah, penyebutnya naik, maka hasilnya tentu akan semakin kecil kan gitu. Jadi suatu bilangan yang tetap dibagi jumlah yang semakin besar, maka hasilnya akan semakin kecil. Nah, itu secara matematik. Ya. Jadi maka average fixed cost-nya adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian average variable cost-nya. Nah, itu juga mula-mula turun, ya, sampai dia mencapai titik minimum, kemudian dia akan naik. Maka average cost tentu adalah penjumlahan dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Inilah kurva AC. Nah, tadi dikatakan bahwa marginal cost itu akan selalu memotong average variable cost dan average cost pada titik minimum. Ya. Jadi di mana titik minimum average variable cost-nya, katakanlah di sini. Kemudian titik minimum average cost-nya di sini. Maka marginal cost-nya itu akan memotong, ya, kurva
average cost dan average variable cost-nya pada titik minimum. Ya. Jadi kalau digambarkan kurva dari biaya rata-rata, baik itu biaya rata-rata tetap, biaya rata-rata variabel, dan biaya rata-rata total, serta biaya marginal, maka grafiknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dalam konsep ya biaya produksi jangka panjang, ya, semua biaya akan berubah menjadi variabel. Jadi tidak ada lagi dikenal yang namanya fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetap itu hanya ada di konsep biaya jangka pendek. Kenapa? Karena diasumsikan input produksinya ya tetap atau tidak berubah. Ya. Nah, sedangkan di konsep biaya produksi jangka panjang, semua input produksi itu berubah. Maka dari fixed cost tadinya di konsep biaya jangka pendek tidak ada lagi karena sudah berubah, berarti dia menjadi variabel cost. Jadi dalam jangka panjang perusahaan dapat merubah semua faktor produksinya, sehingga konsep yang berlaku adalah variabel cost seluruhnya. Tidak ada lagi yang namanya fixed cost. Ya. Nah, karena dapat meningkatkan kapasitas produksinya, ya, maka perusahaan itu menetapkan yang namanya kapasitas produksi atau plant size. Jadi artinya kalau kapasitas produksinya sekian, bagaimana biaya produksinya? Kalau kapasitas produksinya sekian, bagaimana biaya produksinya? Nah, dari beberapa rencana dari kapasitas tadi, itulah yang disebut dengan ya plant size atau kapasitas produksi. Nah, itu digambarkan melalui kurva average cost yang berbeda-beda untuk setiap kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya berubah, otomatis average cost-nya akan berubah. Gitu ya. Nah, bagaimana digambarkan plant size-nya ini? Ya. Nah, itu yang disebut dengan kurva ya long run average cost atau kurva average cost jangka panjang, yaitu kurva yang menunjukkan average cost paling minimum untuk berbagai tingkat produksi atau berbagai kapasitas produksi. Ya. Jadi kalau kapasitas produksinya sekian, berarti biaya produksi minimumnya di mana? Kalau kapasitas produksinya berubah jadi sekian, maka biaya produksi minimumnya bagaimana? Nah, itu disebut dengan kurva ya average cost atau kurva biaya rata-rata jangka panjang. Nah, kalau digambarkan ya kurva average jangka panjangnya itulah yang merah ini. Ya. Itulah yang merah ini. Jadi misalnya kalau kapasitas produksinya katakanlah plant size 1 itu kapasitas produksi 1 ya. Maka average cost minimumnya ini average cost-nya, berarti titik minimumnya di sini.
ya. Kemudian kalau dinaikkan plan size-nya menjadi plan size 2, misalkan ini, berarti average cost-nya adalah minimumnya di sini. Kemudian plan size 3, average cost minimumnya di sini. Ya. Maka dihubungkanlah titik minimum dari average cost tadi, baik itu plan size 1, plan size 2, dan plan size 3. Maka hasilnya itulah kurva yang garis merah ini. Jadi kalau misalkan dibikin lagi plan size 4, plan-nya jadi gambarkan average cost minimumnya bagaimana, average cost minimumnya gimana, kemudian tarik garis yang menghubungkan titik-titik minimum dari average, itulah yang disebut dengan kurva long run average cost atau kurva biaya rata-rata jangka panjang. Oke, ada pertanyaannya? Halo. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang plan size 2, Pak, yang itu kok merahnya kok agak melengkung gitu ya, Pak ya? Berarti minimumnya yang di bawahnya itu ya, Pak ya? Yang ini, Pak, garis merahnya itu, Pak. Yang average-nya. Ya, ini plan size 2, kan di sini jumlah produksinya, ya. Artinya kapasitas produksi asumsikan untuk plan size 2 di sini. Ya. Maka ini misalnya ya, berarti dia titik minimumnya itu ada di sini. Jadi titik. yang Iya, Pak. Ya. Jadi yang long run average cost itu adalah sebetulnya adalah kurva yang menghubungkan titik-titik minimum dari biaya rata-rata untuk berbagai plan size atau untuk berbagai kapasitas produksi. Ya. Jadi kalau misalkan dibikin kapasitas produksinya di mana, tentu itu kan bebas saja ya, di mana gitu ya. Kemudian dihitung average cost-nya. Lantas digambarkan kurva average cost-nya. Tentu nanti hasilnya akan ada di titik minimumnya. Jadi artinya bahwa untuk plan size 1 ini, misalkan ini average cost, kalau misalkan average cost-nya garisnya di sini, berarti di sini nanti titik minimumnya, berarti kurva long run-nya tidak lagi sini, dia akan pindah di bawah kan gitu. Atau kalau average cost-nya di atas ini misalkan, berarti titik minimumnya di sini. Berarti long average cost-nya nanti akan bersinggungan pada titik average cost minimum itu. Jadi artinya posisinya ini hanya misalkan ya, untuk plan size 1, jadi menggambarkannya begini. Untuk plan size 1, average cost-nya gambarkan kurvanya. Di mana? Kan bisa saja misalkan dia di sini atau mungkin di sini. Kemudian plan size 2, average cost-nya di mana? Kemudian plan size 3, average cost-nya bagaimana, dan seterusnya. Baru kemudian tariklah garis yang menghubungkan titik-titik minimum dari average cost
untuk masing-masing plant size tadi. Ya. Jadi artinya mula-mula menggambarkannya ini bikin plant size 1 misalkan ini. Oke, gambarkan average cost-nya di mana, digambar. Kemudian plant size 2, katakanlah di sini, gambarkan average cost-nya. Kemudian plant size 3, gambarkan average cost-nya. Baru kemudian tarik garis yang menghubungkan titik-titik minimum dari average cost tadi. Maka itulah RRAC. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang kurva long run average cost itu memiliki sifat melengkung terbuka ke atas? Jadi dia mula-mula turun, tapi kemudian sampai titik tertentu dia akan kembali naik. Ya. Nah, itu sifat dari kurva long run average cost. Jadi dia tetap memiliki sifat ya melengkung terbuka ke atas. Ya. Nah, kenapa? Nah, itu bisa dijelaskan dengan yang namanya skala ekonomis. Ya. Economic of scale. Yaitu apabila pertambahan biaya produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Ya. Jadi artinya kalau produksinya ditambah ya atau plant size-nya ditambah, maka long run average cost-nya atau biaya produksi rata-ratanya sampai titik tertentu, nah itu akan semakin rendah. Ya, akan semakin rendah. Tetapi tentu itu tidak selamanya, ya. Tidak selamanya. Artinya kalau kapasitas produksinya dinaikkan terus, maka sampai titik tertentu ya average cost-nya bukan berarti selamanya turun, tetapi dia akan bisa kembali naik. Ya. Jadi pada long run average cost ditunjukkan pada bagian daripada long run average cost yang semakin menurun. Nah, itu akan terjadi apabila yang pertama ya, tentu ada spesialisasi faktor korupsi. Ya. Nah, kalau terjadi spesialisasi faktor korupsi, itu berarti akan terjadi yang namanya efisiensi. Ya. Kemudian bisa juga pengurangan harga bahan baku. Artinya begini, kalau kita memproduksi makin besar, berarti kebutuhan bahan baku kita makin besar. Ya. Nah, kemudian karena kita ordernya besar, itu kan bisa dinego kepada pemasok. Harga satuannya makin murah. Jadi artinya kalau terjadi peningkatan kapasitas produksi, itu bisa perusahaan memperoleh yang namanya pengurangan harga bahan baku. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau semakin banyak yang diproduksi outputnya, ya, sering itu di dalam produksi ada yang disebut dengan produk sampingan. Ya. Jadi misalkan dia bukan produk utamanya, tetapi ada produk ya yang punya nilai
ya, sebagai sampingannya. Ya. Misalnya contoh begini, ya. Kalau misalkan paling gampang inilah, ya. Misalkan pemotongan hewan, ya. Tentu produknya itu kan daging kan, itu produk utamanya, ya, daging. Nah, tapi kalau dia memotong sapi atau kambing atau kerbau, kan ada kulitnya kan, ya. Dan itu bukan daging, tapi itu adalah kulit. Nah, itu kan bisa dijual. Nah, itu produk sampingannya. Nah, kemudian tulang-tulang hewan itu, nah itu juga kan punya nilai jual. Nah, itu adalah produk sampingan. Jadi bisa meningkatkan produk sampingan atau by product. Nah, kemudian bisa mendorong perkembangan usaha lain. Ya, bisa mendorong perkembangan usaha lain. Artinya, kalau kapasitas produksinya makin tinggi, nah tentu bisa terjadi dibutuhkan usaha-usaha pendukung, ya, usaha-usaha pendukung. Nah, misalnya contoh begini. Kalau misalnya seperti perusahaan konveksi lah, contohnya misalnya katakan, ya, perusahaan konveksi itu banyak mempekerjakan tenaga kerja atau buruh, ya, atau buruh. Nah, semakin besar kapasitas produksinya, berarti dibutuhkan buruh yang makin banyak. Nah, perusahaan bisa mengembangkan misalnya transportasi antar jemput karyawan. Kalau misalkan karyawannya sedikit, tentu perusahaan akan menanggung biaya besar kalau dia sampai misalkan beli investasi bus, ya. Dia beli bus, kemudian dia angkat sopir, ya. Nah, tapi kalau misalkan buruhnya banyak, maka dia bisa membuka pendukungnya itu, yaitu untuk transportasi karyawannya. Nah, itu contoh misalkan, ya. Jadi kalau terjadi peningkatan skala ekonomis, ya, kenapa long run average cost itu semakin menurun mula-mula? Apa yang menyebabkan long run average cost-nya turun? Nah, ini contohnya, ya. Jadi terjadi spesialisasi faktor produksi, ya, bisa diperoleh pengurangan harga bahan baku, ya, bisa terjadi peningkatan produk sampingan. Nah, bisa juga mendorong perkembangan usaha lain, ya. Jadi berarti biaya rata-ratanya itu mula-mula akan turun, ya. Nah itu penjelasan kenapa long run average cost, ya, itu mula-mula menurun, ya. Tapi kemudian sampai titik tertentu dia akan kembali meningkat, ya. Jadi kalau dia semakin meningkat, kalau tadi skala ekonomis, maka long run average cost-nya turun, ya, sampai titik tertentu bisa terjadi kebalikannya.
Nah, itu yang disebut dengan skala disekonomis, yaitu apabila pertambahan produksi justru menyebabkan average cost menjadi semakin tinggi. Ya. Nah, keadaan ini disebabkan oleh kegiatan memproduksi yang efisiensinya itu bukan lagi naik, tetapi justru turun. Ya. Jadi di mana skala disekonomis, yaitu pada long run average cost, pada bagian kurva yang semakin bertambah tinggi. Nah, contohnya di dalam gambar tadi, yaitu setelah produksi melebihi plan size 3. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ya di kurvanya tadi ya. Nah, ini di sini ya. Jadi ketika kurva long run average cost-nya turun sampai di sini dia masih turun. Nah, itu skala ekonomis. Tapi dia kembali akan naik ya. Dia naik, average cost-nya naik, berarti setelah plan size 3, nah itulah yang disebut dengan skala disekonomis. Ya. Oke. Baik. Nah, itu kalau digambarkan ya. Nah, itu seperti ini. Jadi ketika long run average cost-nya sudah naik, berarti itu kondisinya adalah skala disekonomis. Tapi selama long run average cost-nya menurun, nah itu disebut skala ekonomis. Oke, ada pertanyaannya? Halo. Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan. Nah, ini beberapa bentuk daripada long run average cost dalam kaitannya dengan kapasitas produksi. Ya. Jadi long run average cost itu sangat cepat penurunannya dan juga bisa sangat cepat mengalami kenaikan. Artinya bahwa kurva long run average cost-nya itu ya dia melengkungnya itu bisa terjadi ya turunnya cepat tapi kembali naiknya cepat ya. Tapi bisa juga long run average cost itu dia agak melandai, artinya tetap dia mula-mula turun tapi tidak cepat penurunannya, tapi kemudian dia akan naik. Nah, tentu itu akan tergantung kepada sifat daripada produknya ya. Nah, pada permulaan skala ekonomis, nah itu akan sangat menguntungkan. Ya. Tapi kalau dia perubahannya cepat, ya, maka itu tidak berlangsung lama. Ya. Nah, long run average cost yang ada pada industri besar yang jumlahnya relatif sedikit, yaitu pada permulaan skala ekonomis, yaitu langsung keadaannya menurun. Ya, jadi untuk industri besar, long run average cost-nya itu, nah itu
akan tajam penurunannya ke bawah. Nah, itu untuk industri besar. Ya, mula-mula dia akan penurunannya tajam. Ya, oke. Baik, itu topik kita untuk hari ini. Ya, tapi kalau untuk industri yang skala kecil, biasanya ya penurunan daripada long run average cost-nya itu tidak begitu menukik tajam ya, dia agak landai. Nah, kenapa? Karena kalau industri kecil itu kan investasi awalnya dia tidak tinggi, ya, dia tidak tinggi. Tapi kalau dia industri besar, tentu kan investasi awalnya sangat besar, ya, dia sangat besar. Jadi artinya ketika dibagi dengan outputnya, average cost-nya, nah itu mula-mula dia akan penurunannya tinggi, baru kemudian dia agak melambat, ya, sampai titik tertentu, ya, setelah melebihi skala ekonomis akan terjadi yang namanya skala disekonomis, yaitu bahwa biaya rata-ratanya justru akan naik. Jadi kalau kapasitas produksinya ditambah terus, tidak selamanya akan menurunkan biaya produksi rata-rata. Ya, ya tidak selamanya. Oke, ada pertanyaannya? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah bergabung. Silakan dilihat di grup tipsnya, kemudian dibaca-baca, dipelajari. Kalau ada hal yang belum dipahami, boleh silakan ditanyakan pada kuliah berikutnya. Oke, terima kasih semuanya sudah gabung. Ya, salam. Dah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita akhiri.